Sebenarnya aku mau tanya nih, sebenarnya perbedaan yang paling tepat antara kepribadian introvert dan kepribadian ekstrovert itu apa ya, Mbak? Jadi kita sebutnya mungkin gambarannya gini ya, mungkin kita mesti paham dulu soal ekstrovert dan introvert itu kalau kita mau ukur seperti sebuah kontinum. Jadi dari kayak kutub gitu antara Ya. kiri ke kanan atau atas ke bawah misalnya seperti itu. Tapi bukan berarti mana yang lebih bagus, mana yang tidak lebih bagus misalnya seperti Hmm, itu. Nah, seseorang mungkin yang dikatakan sehat ataupun yang bukan sehat ya. Pada umumnya orang-orang itu mungkin punya kepribadian yang di tengah-tengah. Karena kalau kita ya. ukur sebagai kurva, biasanya kan yang di tengah ya, yang memang lebih Hmm, lebih banyak misalnya seperti itu. Tapi bukan berarti kalau yang punya kecenderungan ke kiri itu pasti ada trait-trait tertentu ataupun cenderungan ke kanan pasti ada trait tertentu yang nggak sehat. Itu nggak selalu seperti itu. Karena memang kalau kita ngomongin soal ekstrovert, introvert, bahkan mungkin ada yang kenal juga sama yang namanya ambivert ya. Kita ngomong ambivert. soal ya, kita ngomongin soal orientasi energi. Jadi dalam Hmm, artian kita itu lebih mengorientasikan energi kita ke diri sendiri atau ke orang lain. Tadi benar kan ada yang ngomong soal energi ya, iya. nggak salah ya? Ada yang bilang Ya, energi. jadi orientasinya itu lebih ketika kita seorang diri kita bisa perform maksimal nggak? Sama kalau Oke. misalnya, oh ternyata perform maksimalnya bisa ke orang lain. Lebih banyak kalau ada orang lain kayak misalnya orang-orang yang ekstrovert itu seperti itu. Jadi kita Oh, lihat dari orientasi energinya aja. jadi dilihat dari orientasi energi aja ya, Mbak. Nah, Iya, tadi tuh heeh. aku ada juga yang bilang nih, cuman nggak sempet aku sebutin sih. Jadi kalau orang introvert tuh lebih pendiam. Nah, itu sebenarnya bener nggak sih, Mbak? Nggak bisa dibilang pendiam ya, karena kan orang sering bilang nih orang-orang introvert itu susah untuk bergaul ataupun yang Hmm, kayak nggak bisa ngomong di depan umum, pemalu itu sebenarnya sebuah pendapat yang salah karena balik lagi kalau memang energi kita ngomong soal energi dalam ya. artian kan komunikasi itu kan sebuah keterampilan ya. Jadi kalau memang dia sebenarnya pemalu, that means dia ketemu orang aja tuh nggak mau, misalnya gitu, ada rasa nggak enak. Hmm, Sedangkan kalau orang introvert, oke, aku ketemu orang nyaman nih. Kalau dia adalah seorang introvert tapi punya komunikasi efektif yang baik, ya dia akan bisa berbicara depan umum tetap. Tapi memang seringkali mereka lebih suka mengobservasi dan mendengar. Jadi tipe listener gitu. Seperti hmm, itu yang bikin mereka mungkin terlihat kurang aktif dibanding teman-temannya. Gitu sih. Jadi mereka mm-mm. observasi dulu, dengerin dulu, analisa dulu, seperti itu. Nah, terus secara general gitu, Mbak ya, ada nggak sih ciri-ciri orang introvert sama ekstrovert itu yang membedakan? Oke, kalau memang kita ngelihat dari sudut yang ekstrim ya, yang introvert sekali ataupun ekstrovert Mm-mm. sekali misalnya ya, pernah nggak sih ngelihat ada temen yang kalau kerja tuh, aduh gue lagi ada ide nih, mungkin geng sehat pernah ada ngerasa gue Nah, lagi ada ide, gue pengen ngomongin nih sama teman-teman nih, gue pengen diskusi supaya bisa brainstorming, bisa mikir lebih banyak, bisa menggali pemikiran ini tuh lebih dalam gitu. hmm, Jadi dia harus cari orang dulu untuk diajak tukar pikiran, untuk diajak ngobrol, untuk diajak diskusi. Sedangkan ada juga orang yang pas lagi ada kerjaan atau ada tugas, mereka bukan nyari kelompok, malah mungkin bilang ke teman-temannya, gue pulang dulu deh. Nah, pas sudah di ya, rumah, baru dia bisa mikir, apa yang mau gue kerjain ya, dan mm-mm. performa dia tuh memang lebih bagus ketika sendiri. Jadi, hitungannya lebih dari fokusnya ke performa ya. Ciri-cirinya kurang lebih seperti itu. Terus ada juga nih yang menjelaskan bahwa kalau memang di bagian otak korteksnya Mm-mm. cenderung untuk orang-orang yang introvert, korteks itu kan yang berpengaruh tentang gimana dia berpikir, gimana dia mengelola emosi gitu kan. Ya, Uh, Korteks itu memang lebih aktif ketika dia seorang diri. hmm, Sedangkan kalau untuk orang ekstrovert, mereka lebih aktif ketika mereka sama orang lain. Ada juga hmm. penelitian yang menunjukkan ketika seorang introvert uh, ngumpul sama orang-orang yang mungkin rame, misalnya orang-orang banyak, tingkat dopaminnya juga menurun, makanya jadi cepat lelah, cepat capek, terus ada rasa kok kayaknya nggak terlalu bisa ngerasa happy di sini, nggak enjoy seperti itu. Sedangkan Hmm, kebalikannya juga untuk orang-orang yang extrovert seperti itu. hmm. Baik, Mbak. Aku mau ambil pertanyaan nih Hmm. dari teman-teman geng set yang kemarin udah sempet nanya ya. Muncul nggak Hmm. Mbak pertanyaannya? Ada Muncul ya? gimana cara ngadepin Cara orang ngadepin intro orang dan intro ekstro. dan ekstrovert. Ya. Kalau ngadepin orang introvert, kasih mereka waktu. Kalau memang mereka dicari, mau jalan nggak hari ini?
terus mereka bilang enggak deh lagi ada urusan, atau mungkin bilang bentar deh gue lagi pengen sendiri dulu, bukan berarti mereka itu nggak suka sama kamu, atau bukan berarti mereka tuh nggak suka bergaul ya, tapi memang mereka butuh waktu untuk sendiri gitu. Jadi intinya mau orang introvert atau ekstrovert jangan baper misalnya begitu. Nah kalau untuk ngadepin orang ekstrovert, iya jangan baper. Kalau untuk ngadepin orang ekstrovert, mereka mungkin lebih asik diajak ngobrol, tapi kadang jadi ceplas-ceplos gitu. Terus kadang terlihat terlalu kompetitif, karena mereka kan pasti menyuarakan ide pemikiran mereka duluan gitu, kayak pengen cepet-cepet ngungkapin. Tapi ya, karena kita udah paham nih kayaknya nama orangnya ekstrovert, kitanya nggak perlu baper gitu. Jangan mikir, ini kenapa sih kok kayaknya saya mau disekak terus, kok kayaknya ide saya tuh nggak didengar. Tapi ya memang karena kepribadiannya seperti itu gitu. Nah, oke Mbak. Kepribadian ekstrovert itu kan mungkin pada umumnya lebih ceplas-ceplos begitu ya, lebih punya ide langsung ngomongin gitu kan. Nah sebenarnya dia ini tipe orang yang penyendiri juga seperti introvert, atau justru lebih ke ambivert begitu? Jadi sebenarnya gini, karena mengukurnya itu sebagai kontinum, bisa jadi ya ada orang-orang yang cenderung punya sifat ekstrovert, tapi bisa enjoy ke hal-hal seorang diri juga. Nah itu kan kadang kita lihat mungkin dia ekstrovertnya nggak terlalu ekstrim nih, lebih ke yang arah tengah tadi yang kita sebut sebagai ambivert tuh. Tapi banyak juga orang-orang yang ketika mereka itu mungkin merasa dirinya introvert, mereka senang bergaul sama orang. Seringkali rasanya tuh setiap kali habis bergaul kayak capek banget. Nah itu juga menjadi salah satu ciri khas orang introvert ya. Jadi bukannya nggak suka bergaul, tapi memang nggak terlalu yang bersuara gitu. Mereka mungkin masih bisa ngikutin, masih bisa enjoy, masih bisa jadi teman yang asik. Tapi coba pas mereka lagi di rumah, tanya deh, lu habis ketemu orang capek nggak sih sebenarnya gitu. Nah biasanya kalau memang jawabannya iya capek banget kalau habis ketemu orang. Beda sama orang ekstrovert, kalau habis ketemu orang tuh semangatnya tuh sampai ke bawah pulang gitu. Justru kalau misalnya lagi di rumah sendirian bingung, gitu ini mau ngapain ya? Iya, energinya biasanya kelihatan kalau mereka habis diskusi nih, pulang-pulang akan kelihatan gitu bedanya. Dia senang cerita apa aja pengalamannya, semuanya kelihatan, cara bicaranya lebih suaranya lebih kuat seperti itu. Pernah juga ada tetangga nih, mungkin saya boleh cerita sedikit ya. Jadi ada tetangga saya, yaitu ceritanya tuh kalau saya lihat memang kelihatannya sih sangat ekstrovert ya, cenderung yang ekstrim. Jadi dia kalau nggak pernah diem dan nggak pernah berhenti nelpon. Setiap kali dia lagi ngapain, dia lagi nyapu, dia kayak ngomong sendiri, ternyata dia lagi nelpon. Kalau dia lagi bengong di depan rumah, nggak ada yang dilakukan, dia akan duduk di depan rumah, siapapun yang lewat diajak ngomong gitu. Saya pun sering dipanggil sama dia kalau lagi jalan sama anak, akan dipanggil diajak ngobrol, ditanya ini itu yang dari hal sederhana, dari cara masak, dari apapun semua ditanyain gitu, kayak semuanya tuh ada ide aja untuk cerita gitu. Itu sih kurang lebih. Kalau ekstrovert sama hiperaktif tuh beda ya Mbak ya? Beda. Jadi memang kelihatan lebih berenergi, tapi kan kita lihat ya kalau hiperaktif itu kan memang cenderung dia itu nggak bisa fokus sama sesuatu. Terus dia itu ada ciri lain impulsif, sedangkan kalau ekstrovert kan belum tentu dia impulsif dan belum tentu energinya lebih besar jauh daripada orang lain. Itu sih yang membedakan. Dan bisa juga orang introvert, ada juga yang hiperaktif Mas gitu. Jadi kalau orang introvert yang hiperaktif, mungkin dia asik ngelakuin sendiri, energinya banyak, tapi dia lakukan seorang diri, misalnya begitu. Nah, kalau dari introvert sendiri itu ada kelebihannya sendiri nggak sih Mbak dibanding extrovert menjadi seseorang pribadi yang introvert? Ya, biasanya kalau orang introvert kan lebih menganalisa ya, walaupun kita bayanginnya gini deh, sesuatu yang terlalu ekstrim dalam artian orang yang baik, kalau dia terlalu baik kan jadinya naif juga, ya kan? Jadi kita nggak bisa ngelihat seorang, kalau memang orang yang introvert yang sehat dan ekstrovert yang sehat, bedakan sama introvert yang neurotik dan ekstrovert yang neurotik, yang dalam artian ada masalah psikologisnya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat kelebihan menjadi seorang introvert apa sih, atau kekurangannya apa sih, kita lihat dulu sebenarnya sejauh mana sih kondisi yang dia alamin. Selama hal itu tidak mengganggu diri dia dan tidak mengganggu orang lain, kita nggak bisa lihat itu sebagai suatu gangguan gitu. Selama dia jadi orang introvert, tapi dia masih bisa coping sama teman-temannya, masih bisa bergaul sama teman-temannya, masih nyaman sama dirinya, dan kasarnya nih nggak mengganggu orang lain, dan bisa menyalurkan introversionnya dia ke hal-hal yang positif, itu kan bagus sekali gitu. Begitu juga dengan orang-orang yang ekstrovert. Jadi semua itu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing, tapi kita lihat juga sejauh mana
mereka punya extroversion dan introversion itu. Jadi balik lagi ke pribadi individu masing-masing gitu ya Mbak ya. Nggak bisa Iya, kayak, betul. Oke. Selanjutnya nih, ada yang nanya dari Geng Sehat. Dari J_Ramanta. Kalau ada orang yang diem kayak introvert gitu, tapi kalau udah kenal banyak orang kayak ekstrovert, itu apa ya? Kalau orang yang diem kayak introvert, tapi kalau udah kenal Kalau banyak udah kenal orang jadi banyak, extrovert. itu Oke, itu kita lihat dulu nih. Gimana Mas? silakan Mbak. Nggak, Gimana silakan Mas Mbak. Raffi? Jadi gini, kepribadian manusia itu kan bisa diukur dari banyak macam. Mm-mm. Kalau Carl Jung sendiri yang memperkenalkan konsep ekstrovert dan introvert, dia melihat dari orientasi energinya. Berkembang lagi, Eysenck namanya, dia menjelaskan ada ekstrovert, ada introvert tadi yang sebuah kutub ya, Ya. kutub kiri, kutub kanan. Ada juga dia pun mengukur 4 hal lainnya. Jadi nggak cuma ekstrovert dan introvert, tapi keterbukaannya, terus Oke. agreeableness-nya, kata hatinya, konsensusnya, sama daya tahan stresnya, misalnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngelihat seseorang itu dari introvert dan ekstrovertnya aja. Oke, jadi nggak bisa dilihat dari introvert extrovertnya aja. Next Mbak, aku mau nanya nih Mbak. Kalau introvert sama antisosial tuh beda apa sama ya Mbak? Antisosial sama introvert ya? Introvert, iya. Oke. Nah, balik lagi, mungkin pertanyaan tadi kayaknya belum terjawab semua ya, mungkin saya Oh balik yang dulu tadi, ke boleh, sana boleh. ya. Jadi kita perlu cek dulu nih orang ini sebenarnya dia itu memang butuh waktu kah untuk beradaptasi di suatu tempat, atau dia memang kalau udah kenal lama dulu, baru memang dia bisa deket lah sama orang-orang. Jadi yang tadi dimaksud pertanyaannya sebenarnya agak ambigu nih. Apakah memang dia itu udah kenal lama, kalau udah kenal lama baru rame, atau memang dalam satu hari itu pada akhirnya udah kenal orang banyak, baru dia aktif nih. Jadi kalau dia seorang diri dia diem, tapi kalau sama orang banyak malah dia jadi rame. Itu kita perlu tahu dulu. Karena kan balik lagi, tadi kan kepribadian banyak ya, kita perlu mengukur dari segala kutubnya lah, kita sebutkan ada 5 kutub tuh kalau ngikutin tesnya. Dan kita lihat lagi, karena biar gimana kan ada yang namanya genetik, ada yang namanya pola asuh. Nah, dari genetik sendiri, dari kita lahir, temperamen bayi itu sudah berbeda-beda. Ada yang slow to warm up, atau dia observasi dulu, diam dulu. Ada yang susah, hard child, jadi temperamennya susah, setiap ketemu orang nggak mau nangis. Tapi ada juga yang easy child, dia gampang banget ketemu sama orang. Dari situ kan kita udah lihat nih, apakah memang tipenya yang gampang ketemu orang, atau yang memang slow to warm up nih kayaknya. Jadi dia memang kalau lagi sendiri ataupun lagi di dalam kelompok, dia observasi dulu, lihat dulu, terus pada akhirnya baru mau ngobrol sama mereka, baru jadi asik misalnya gitu. Seperti itu sih. Iya, siapa tahu memang udah kenal lama sih temen-temennya ya. Iya, mungkin kebanyakan kayak gitu. Jadi mungkin udah di zona nyamannya dia juga gitu. Iya. Nah, lanjut lagi nih Mbak ke pertanyaan aku yang selanjutnya nih tadi. Jadi ya? Introvert sama antisosial itu sebenarnya beda atau sama ya Mbak? Kalau dari pandangan umum, banyak yang berbeda dari apa yang dipelajarin di area psikologi. Dalam artian introvert sendiri kan maknanya beda. Kayaknya pokoknya awam tuh mudah sekali ngecap kalau orang-orang yang pendiam, pemalu, gak suka ngumpul-ngumpul itu introvert. Padahal siapa tahu memang ada masalah nih, apakah sosial fobia, apakah memang mereka ada inferiority, kita kan gak pernah tahu. Sebelum kita memang tanya langsung ke orangnya. Tapi kalau misalnya antisosial sendiri, pada umumnya kan orang-orang yang kelihatan mojok gitu kan, mojok sendiri, nggak punya teman, nggak mau bergaul. Padahal sebenarnya antisosial, gitu ya? Nyaman dengan dirinya, pada umumnya awam menganggap seperti itu, begitu kan? Padahal kalau di dalam buku psikologi, dalam area psikologi, antisosial itu kan termasuk antisocial personality disorder, yaitu gangguan kepribadian antisosial. Yang mana ciri khas utama mereka adalah mereka melanggar hak orang lain ya demi kesenangan mereka sendiri. Jadi ya mau berantem ya karena emang pengen berantem, mau curi ya karena memang pengen nyuri, nggak pernah bisa berempati. Kalau saya melakukan ini nanti mereka akan merasa apa ya, emosi mereka gimana ya, mereka akan sedih apa enggak, mereka nggak mikirin hak orang lain gitu. Jadi jelas kalau dalam area psikologi itu adalah 2 hal yang sangat jauh berbeda gitu. Oke Mbak, nextnya ada geng sehat yang minta tips nih Mbak, aku tampilin ya. Bagaimana sih orang extrovert bisa bekerja maksimum dan optimal di kondisi WFH seperti saat ini? Mungkin pertanyaan banyak nih. Banyak mungkin banyak yang nanya nih.
Iya, Jangan. banyak yang nanya. Jadi sebenarnya kondisi seperti ini memang juga menjadi masalah juga nih buat orang-orang Hmm, introvert. Tapi biar gimana kan yang sering bertanya kan lebih banyak yang ekstrovert. Kalau introvert ya. lebih mengarahkan emosinya ke diri sendiri. Jadi mereka bukannya nggak ada masalah, cuma mereka nggak ngungkapin aja gitu. Nah, Hmm, tantangan buat orang ekstrovert di masa PSBB dan WFH ini adalah mereka susah untuk mendapat energi ketika mereka sendiri kan. ya. Jadi mereka harus diskusi sama orang. Mau nggak mau ya mereka terpaksa harus diskusi via online kalau memang nggak Hmm, bisa ketemu langsung. ya. Dan kalau memang sangat butuh untuk bergaul, untuk ketemu orang, keluar aja ke perumahan misalnya masih bisa. At least kan kita udah tahu nih, pakai masker, jaga jarak Mm-mm. 1,5 meter. Orang sekarang wajar kok kalau dideketin terus kita bilang, sebentar kan jaga jarak ya, sorry aku agak khawatir soal Orang juga virus pasti gitu. paham lah ya Orang pasti karena paham. situasinya seperti itu. Ya, Jadi ngobrolnya kita berjarak tapi tiap betul hari betul. masih tukar pikiran gitu. Itu nanam apa? Apapun ditanyain itu kan jadi nambah. Balik lagi tadi kan Ya. korteksnya juga lebih aktif kalau ada orang lain, dopaminnya lebih tinggi kalau ada orang lain Mm-mm. bagi orang-orang yang ekstrovert. Seperti itu sih. Kita maksimalkan apa yang kita punya aja untuk bisa interaksi, tapi tetap jaga jarak dan pakai masker dan jaga kebersihan gitu aja. Hmm. Oke, makasih Mbak untuk tipsnya. Next Mm. nih masih ada dari Geng Sehat dari CSN 18. Jadi ada tipe orang yang bisa rame, tapi gak sama semua orang nih Mbak. Mesti kenal dulu baru bisa dekat. Itu termasuk tipe orang yang apa ya Mbak? Bisa jadi itu termasuk lebih ke arah cenderung introvert. Karena Hmm, balik lagi kalau memang kita ngelihat dari personal space-nya, jarak personal space-nya orang-orang ekstrovert tuh lebih sempit lah. Jadi mereka mungkin hmm, kayak ada orang kan ya, yang pas temennya datang masuk kamar boleh, apa-apa boleh, buka kulkas langsung boleh. iya, Tapi iya. ada juga orang yang ketika temennya datang, mereka tuh sebenarnya nggak suka, mesti dijadwalin dulu, ya udah kamu datang nanti tanggal sekian ya atau jam sekian ya, misalnya seperti itu. Ada yang ekstrovert itu kan temennya kapanpun datang bisa, sedangkan kalau Mm-mm, introvert mm-mm. mesti ada penjadwalan dulu karena mereka tuh harus siapkan diri dulu lah. Kalau memang mereka lagi mau untuk ketemu ya mereka akan ketemu, tapi kalau mereka Hmm, lagi mau sama dirinya sendiri ya mereka akan cari waktu untuk dirinya sendiri. oke. Nah, seperti itu. Jadi personal space-nya itu lebih lebih Mm-mm, personal space-nya lebih luas gitu. Jadi mm-mm. orangnya agak lebih berjarak sama orang lain. Tapi Ya. bukan berarti nggak bisa bergaul ya, beda-beda. Nah, aku mau nanya nih Mbak. Jadi kan kalau introvert tuh seperti yang udah Mbak bilang tadi lebih lebih menyukai kesendirian gitu ya, karena energinya disimpan buat buat dia sendiri gitu. Tapi Iya. sebenarnya kalau yang orang-orang yang suka menyendiri itu lebih cenderung sering terkena depresi nggak sih Mbak? Karena dia nggak mengungkapkan isi hatinya begitu. Oke. Kalau misalnya dikatakan sebagai depresi, itu mungkin terjadi karena mereka terlalu memfokuskan emosinya tuh ke diri sendiri. Balik Hmm, lagi, ada masalah, dia simpan. Dia nggak terbiasa untuk menyuarakan. Dia coping ke hal lain gitu. Dengan ya. baca, dengan nonton, dengan apapun yang dia lakukan seorang diri. Tapi kadang-kala ada yang nggak bisa ngeluarin coping itu gitu. Hmm, Karena kan biar gimana kalau sesuatu kita pikirkan sendiri tanpa diskusi ke orang lain, akan berbeda ketika kita diskusi sama orang lain yang paling nggak kita dapat info-info lain nih untuk jalan keluar. Nah, orang-orang seperti itu memang mungkin lebih rentan ke hmm, depresi. Karena jadi masalahnya menumpuk, mereka nggak bisa cerita ke orang. Bukan nggak bisa sih, mereka nggak terbiasa untuk cerita ke orang, lebih banyak dianalisa sendiri. Seperti hmm. itu. Mm-mm. Nah, oke, lanjut ya Mbak. Aku mau ambil pertanyaan dari Geng Mm-mm. Sehat dari Puzar_Yoni. Lebih mudah mengungkapkan sesuatu lewat lewat tulisan daripada tatap mata langsung. Kalau tatap mata langsung jadi buyar yang akan dibicarakan. Nah, itu apakah termasuk introvert? Oke, kalau seperti itu sih sebenarnya memang mungkin cara penyampaiannya balik lagi nggak Hmm, semuanya bisa diukur dengan ekstrovert dan introvert. Bisa oke. juga dengan cara dia fokus kalau kita ngomong, tapi idenya melompat-lompat kan jadi Mm-mm. nggak keurutan. Oh Iya, mau ngomong betul. ini, mau ngomong itu, mau ngomong mana dulu nih. Tapi kalau Mm-mm. dituliskan jadi tertata gitu karena kita kan sambil memecah fokus kita dari pikiran mata Mm-mm. sama tulisan. Jadinya kita bisa lebih fokus ke pikiran kita sendiri karena pikirannya memang sudah terpecah nih, Mm-mm. ada tugas Mm-mm. lain nggak cuma dipikirin di kepala aja seperti itu. Bisa karena masalah fokus, bisa juga karena ada kekhawatiran akan respon Mm-mm. langsung nih. Jadi kalau Iya. ngomong nanti dia marah nggak ya, nanti dia akan komplain nggak ya, dia akan nggak suka nggak ya. Jadi kita ada rasa takut atau khawatir dulu sama respon orang. Paling nggak kalau ada ditulis kan
tinggal kita kasih, kita mikirnya Iya. begitu. Udah lengkap semua baru dikasihin seperti Hmm. itu. Baik, Mbak. Nah, aku mau nanya lagi nih, Mbak. Kalau ada nggak sih orang introvert dan ekstrovert, terus muncullah istilah ambivert begitu. Mm-mm. Jadi dia punya kedua Ada. kepribadian gitu. Bukan dua kepribadian sih, karena Sorry, tadi ngukurnya personality mungkin ya. Mm-mm. iya, karena tadi ngukurnya secara kontinum pakai kutub. Jadi Ya. antara introvert sama ekstrovert misalnya ya. Seringkali kebanyakan orang memang sebenarnya di tengah-tengah. Kutub Hmm. grafik terbanyak kan biar gimana kan pasti di tengah kan. Ya. Iya kan? Di cara hitung apapun grafik terbanyak itu di tengah. Nah, orang-orang ambivert itu memang punya kedua sisinya. Dia ketemu sama orang lain nyaman, kalau sendiri juga nggak apa-apa. Hmm. Dia diskusi sama orang oke, kalau misalnya dia harus analisa sendiri, kerja sendiri juga nggak apa-apa, misalnya seperti itu. Oke. Tadi teman-teman geng saya juga ada yang nanya sih, Mbak, tentang itu, tentang ambivert begitu. Ya. Selanjutnya nih ada dari WTNS. Beban kerja terlalu tinggi, pulang kerja istirahat menyendiri 1 jam, introspeksi diri. Apa ini termasuk gangguan kesehatan psikis? Apakah ini introvert? Oke, beban kerja terlalu tinggi, pulang kerja istirahat menyendiri menyendiri. 1 jam. Oke, 1 jam ya. Dia sampai mengukur sedetail itu. Memang kelihatannya apakah orangnya terlalu detail, apakah orangnya perfeksionis. Nih mungkin dari Bapak atau Ibu WTNS bisa diintrospeksi ke diri dulu apa emang aku sedetail itu ya. Tapi memang balik lagi, kalau memang kita ngerasa habis ketemu orang nih capek, nggak berhubungan dengan kerjaan sebenarnya. Yang penting ketemu interaksi sama orang. Mungkin kalau kerja orang-orang introvert bisa lebih fokus nih, karena mereka kan bisa bertahan di kondisi yang monoton, bisa lebih punya kendali diri yang baik. Jadi dia kalau ngerjain sesuatu ya akan fokus ke sana terus. Kalau orang ekstrovert mungkin butuh ngomong sama orang. Jadi mungkin gini ya gambarannya, kalau untuk orang-orang ekstrovert biasanya kita lihat kalau yang jadi MC, kalau yang jadi sales misalnya. Tapi kalau yang orang introvert mungkin jadi penulis misalnya, seperti itu. Bukan berarti pasti ya, tapi paling tidak kelihatannya memang ketertarikan mereka ke arah yang berbeda, seperti itu. Next ya Mbak, ini pertanyaannya lumayan bagus nih Mbak, dari Aulia Karimah. Sifat ekstro ini tuh sejak kecil kah secara alami atau karena terbentuk dari pola asuh? Balik lagi ya, karena tadi kan saya udah jelasin bahwa semua itu selalu ada faktor genetik, tapi genetik itu bukan turunan, nggak selalu turunan. Bisa turunan, bisa juga karena terjadi perubahan di dalam perut ketika kita berkembang gitu kan, karena dalam 9 bulan itu terjadi berapa ratus hari dan terjadi berapa ribu jam kan, yang kita nggak tahu setiap detiknya apakah ada sesuatu yang bikin perkembangan kita seperti apa, misalnya begitu. Nah, dari genetik itu sendiri ketika terlahir ada yang namanya temperamen. Jadi temperamen easy child yang gampang senyum kalau sama orang, gampang gaul, ada yang slow to warm up, dia lihat dulu. Atau ada yang difficult child. Difficult child adalah anak yang susah sekali untuk ketemu sama orang baru, untuk dekat sama orang baru. Dari situ kita sudah lihat nih temperamennya sudah berbeda-beda, ketertarikan mereka sama orang lain sudah berbeda-beda. Pola asuh lebih memperkuat hal itu. Jadi apakah ketika seseorang anak yang mengalami difficult temperamen misalnya seperti itu, tapi orang tuanya sociable, terus senang ketemu orang-orang baru, semuanya diajak ngomong, pasti kan akan berubah sedikit lama-lama. Tapi memang mungkin dia ada kecenderungan untuk lebih suka sendiri, ada ketertarikan untuk aku maunya sendiri, misalnya seperti itu. Tapi nyaman-nyaman aja ketemu sama orang, misalnya seperti itu. Begitu juga dengan yang easy child tadi, easy child tapi orang tuanya pendiam, nggak sociable, dia pun lama-lama kan akan merasa, oh ya, nggak harus sama orang kok, ketika sendiri pun bisa asik gitu. Nah, selanjutnya nih Mbak, ada pertanyaan yang benar-benar banyak banget ditanyain sama teman-teman geng saya. Dan mungkin ini kalau teman-teman yang nonton bisa langsung menjawab ya beberapa pertanyaan yang sama nih, aku tampilin ya. Apakah seorang introvert bisa menjadi ekstrovert atau sebaliknya? Nah, ini mungkin teman-teman yang baru join bisa disimak dulu ya teman-teman. Silakan Mbak. Oke, jadi pertanyaannya gini, kalau kita nggak suka sayur, bisa nggak lama-lama jadi suka sayur? Ya kan? Lama-lama kalau memang kita ketemu masakan yang enak, kita ketemu gimana cara menikmati sayur itu, ya lama-lama kita pun akan bisa ke tengah lah, at least kalau memang benar-benar ekstrim introvert atau ekstrim ekstrovert ya, lama-lama kita juga bisa ketemu di tengah-tengah.
Tapi balik lagi ya, seseorang yang ekstrim, entah ekstrim Ya. kiri, apa ekstrim kanan, entah ekstrim introvert atau ekstrim extrovert, itu dua-duanya juga nggak sehat. Ekstrim introvert, Oke. balik lagi, rentan terkena depresi. Ekstrim extrovert, kebanyakan kita ngelihat memang kalau yang extrovert itu lebih heboh, lebih Ya. Mm-mm. suaranya lebih lantang, misalnya Mm-mm. seperti itu. Tapi balik lagi, mereka pun kan juga cenderung seringkali atau kadang-kadang ada juga yang mengalami kondisi di mana mereka terlalu nggak bisa nggak bisa berempati sama orang lain, akhirnya ceplos-ceplos atau Ya. akhirnya juga memandang diri lebih dominan dibanding orang lain karena kan sedari kecil mereka selalu yang paling bersuara, mereka yang Hmm. selalu jadi leader misalnya seperti itu. Walaupun introvert juga bisa jadi leader, tapi kan biasanya kalau Hmm. anak-anak sekolah kan yang aktif duluan yang akan ditunjuk gurunya. Itu kan Mm-mm. juga akan membentuk dari pola asuh, pola pendidikan, dan pola perilaku teman-teman serta guru-gurunya kan akan membentuk suatu kepribadian nanti. Kalau dia nggak bisa arahin hal itu, pada akhirnya bisa jadi dia jadi seorang bosi atau narsistik misalnya seperti itu kan bisa juga Ya. gitu. Oke, Mm. jadi intinya tuh sebenarnya seorang introvert tuh nggak mungkin menjadi introvert terus-menerus gitu ya, Mbak. Bisa aja dia juga akan ada situasi dan keadaan yang memaksa dia buat oke, gue harus ngomong gitu, gue harus lebih aktif gitu ya kan. Jadi nggak mungkin persis seperti itu terus begitu. Tergantung orangnya balik lagi. Kalau memang Oke. dia merasa butuh untuk berubah, ya belajarlah untuk menikmati hal-hal itu. Kalau Oke. memang dia nggak mau berubah dan hal itu memperburuk kondisi dia dan orang lain, artinya memang sudah gangguan. Seperti itu. Oke. Hmm. Next, Mbak, dari geng sehat nih ada yang nanya. Kalau orang yang suka sama alam, dengar suara jangkrik, hijau pegunungan, dan air terjun, lebih cenderung ke tipe introvert atau extrovert? Ini Passion sih itu passion sebenarnya, kali ya. ketertarikan. Ketertarikan bukan lebih ke introvert atau extrovert ya, gengs. Mungkin lebih ke Kalau passion misalnya sih. dia dengerin suara alamnya sendiri, terus jalan-jalan ke alamnya sendiri, Ya. ataupun kalau misalnya nggak sendiri juga dia sama yang suka kan ada yang rame-rame tapi nggak sama teman-teman yang dia kenal, jadi benar-benar ikut Hmm, travel atau komunitas yang dia nggak kenal sama sekali gitu, jadi mereka hmm, semua asik sendiri-sendiri, mungkin lebih hmm. arahnya ke introvert. Tapi kalau misalnya, oke, aku ngajak temanku rame-rame untuk pergi nikmatin suara alam, ya tetap aja namanya kan rame-rame juga. Dan Ya. lebih senang kalau ada teman daripada pergi sendiri. Kita Hmm, fokusnya lebih ke orientasi energi aja gitu. hmm. Oke. Berikutnya nih Mbak, aku mau nanya, eh, apakah orang-orang dengan kepribadian ekstrovert itu cenderung lebih narsis dan menjadi pusat perhatian gitu Mbak? Sebenarnya sih bukan karena ekstrovertnya, cuma ya karena Oke. pola asuh tadi, pola asuh dan pengalaman sosial dia. Jadi kalau Hmm, misalnya selama ini dia ngerasa dengan aku ketawanya kencang, dengan aku nunjukin aku bisa jawab pertanyaan terus, aktif di kelas, guru-guru pada senang, hmm, teman-teman pada senang, pada akhirnya kan terbiasa untuk oke, berarti kalau aku ketawa nih, aku bikin seru, teman-teman kasih perhatian lebih. Dan dia kan hmm. akhirnya jadi Oke. mengasosiasikan hal itu dengan Hmm. mengasosiasikan pertemanan dengan perhatian seperti itu. Oke, next nih Mbak. Apakah hanya kepribadian ekstrovert aja yang senang mengobrol, sedangkan introvert enggak? Enggak sih, dua-duanya Enggak senang juga ya? mengobrol. Mm-mm. Dua-duanya senang mengobrol. Beda sama orang yang pemalu ya. Kalau pemalu nggak Mm-mm. pengen ngobrol, nggak suka nggak ada rasa minder kalau ngobrol. Kalau Hmm. introvert suka-suka aja ngobrol. Tapi memang mungkin kalau dalam inisiasi ataupun kayak mengungkapkan pendapat, mereka lebih Ya, cenderung listener daripada yang berbicara langsung gitu. oke. Next aku mau ambil pertanyaan lagi nih dari geng sehat. Mm-mm. Sebentar ya aku pilihin ya. Oh, ini ada yang nanya nih. Tipe pasangan yang ideal buat seorang ambivert itu kayak gimana ya, Kak? Yang introvert, extrovert, atau yang sama-sama ambivert? Oke, kalau itu lebih jauh lagi sih, kita ini mungkin buat geng sehat yang lainnya juga ya, introvert, Mm-mm. extrovert, atau ambivert pun itu nggak bisa menentukan apakah seseorang itu cocok atau tidak sama kita. Hmm. Tapi yang jelas, kalau mau punya pasangan, saya selalu ingetin ke pasien-pasien, kita punya beberapa kriteria ideal Oke. prioritas dulu deh, misalnya ada 3 atau ada 5, dan kalau bisa agak cukup spesifik tapi jangan terlalu detail. Nah, Mm-mm. kita lihat juga ada hal-hal lain yang juga ya kalau dapat ya untung deh. Jadi let's say ada 10, 5 yang prioritas, 3 atau 5 yang prioritas. Nah,
dari 3 atau 5 itu, kamu Ya. lebih suka orang yang bawel nggak? Kamu lebih suka orang yang lebih banyak diem nggak? Atau kamu lebih suka orang yang suka jalan-jalan kah? Atau gimana? Itu Mm-mm. kan termasuk di 5. Nah, itulah yang perlu ditentukan. Bukan berarti aku harus cari orang yang extrovert atau introvert atau ambivert ya, tapi lebih ke dari yang kamu tentukan itu, orang ini ada apa enggak ya sisi Mm-mm. baiknya atau sisi positifnya yang sesuai sama kriteria pasangan ideal buat aku. Mungkin 5 lainnya bisa ditoleransi, tapi 5 hal ini yang paling penting ada nggak orang ini Hmm. Ibarat dapat gitu. chemistry-nya gitu ya Mbak ya. Chemistry. Iya, Next begitu. nih aku mau tampilin lagi pertanyaan dari Geng Sehat. Dari Tris Febriana, bagaimana menghadapi pasangan yang ekstrovert padahal saya sendiri introvert? Malu-malu Iya, nih. kalau memang sudah jadi pasangan, apalagi kalau sudah menikah ya, biasanya dua-duanya akan saling menyesuaikan kok. Tapi yang Ya. jelas, kalau kita menahan seseorang, selalu ingat ya, kita nggak bisa ngerubah orang lain. Kalaupun dia sudah mau berubah, kita harus apresiasi. Karena Hmm. berubah itu nggak enak. Kita pengen orang lain ngikutin keinginan kita. Seorang ekstrovert jadi introvert misalnya. Sama kayak ngerubah seorang introvert langsung jadi ekstrovert. Kan nggak enak juga gitu. Mm-mm. Yang tadinya terbiasa untuk mikir sendiri, sekarang tiap kali mikir atau tiap kali senang-senang harus sama teman. Kan nggak enak. Sebaiknya memang seimbangkan waktu. Dalam artian, uh, katakan saja terus terang kalau memang kita butuh waktu sendiri sebagai seorang introvert, lagi pengen menikmati waktu sendiri. Ya. Terus sesekali juga ikut di saat kita lagi pengen ikut aja Mm-mm. gitu. Ketika mereka lagi pengen tukar pikiran, ketika mereka lagi ngumpul atau ketika lagi diajak untuk beraktivitas lah gitu. Jangan lupa Oke. kasih ajak dia melakukan aktivitas-aktivitas soliter atau yang sendiri atau Mm-mm. berdua, tapi menyenangkan. Jadi dia juga ngerasa, oh Hmm. ternyata nggak usah harus banyak orang, Ya. bisa fun juga ya Mm-mm. gitu. Oke. Nah, next Mbak, aku mau tanya nih Mbak, bener nggak sih kalau orang ekstrovert tuh nggak suka menyendiri, dia lebih suka berkumpul sama orang-orang, gitu, sama setidaknya dia nggak mau menyendiri lah, menghindari kesendirian begitu. Sebenarnya sih kita nggak bisa bilang langsung seperti itu. Hmm. Apakah dia suka menyendiri atau tidak? Karena biar gimana ketika orang sudah hidup sendiri, mereka pun pulang akan seorang diri kan. Ya Tapi betul. pengerahan energinya mungkin lebih ke Mm-mm. proporsi waktu yang mereka gunakan sehari-hari itu lebih banyak sama orang lain gitu. Karena kalau misalnya kita bilang Oke. apakah nggak suka menyendiri, mereka pulang juga sendiri kan Mm-mm. gitu. Baik, Mbak. Ini dari Gengset ada lagi nih yang curhat nih. Saya pernah baca tentang ekstrim introvert dan teman saya menurut saya sudah mengarah ke sana. Sudah sangat susah dinasehati, gak mau dengerin baik keluarganya juga. Gimana ya Mbak cara membantunya ya? Oke, sebaiknya sih Teman. supaya dia bisa merefleksi dan mengintrospeksi diri, disarankan coba untuk ke psikolog dulu untuk ambil semacam tes yang mengukur Hmm, Ocean Index itu, salah satunya kan untuk extrovert dan oke. introversion itu. Jadi dites dulu ya supaya Dites dulu dia, ya. oh ada gambarannya nih, ada gambarannya jadi ada bukti. Oh ya benar aku orangnya begini. Kalau kita Mm-mm. ngasih tahu, ah sok tahu orang ini badan saya, pikiran saya, masa kamu yang lebih tahu? Pasti kan dia mikirnya begitu. Oke. Nah Mbak, aku mau tanya Hmm. nih Mbak, soal tes MBTI, bisa Mbak? Saya MBTI. pahamnya lebih lebih ke MMPI sih. Boleh Mbak dijelasin MMPI MMPI? Mm-mm. ya, jadi kalau MMPI atau sekarang mungkin ada yang versi bahasa Indonesianya yang edisi paling baru itu namanya tes kesehatan mental. Jadi memang Mm-mm. semuanya itu diukur sampai cara kita beradaptasi, cara kita untuk berinteraksi, cara kita Ya, untuk menempatkan diri, terbuka sama hal-hal baru. Jadi memang akan ada index ocean juga gitu, the big ya. five personality. Jadi ada openness, ada conscientiousness, ada extroversion, ada agreeableness sama neurotic, yang mana Hmm. dari situ baru bisa kita lihat apakah memang aku cenderungnya ke arah mana yang kutubnya lebih tinggi lah dari kelima trait itu. Dan di Hmm. situ pun kita lihat pada range tertentu, yang mana range yang dianggap kategori sehat adalah range yang tengah-tengah nih. Dalam Hmm. artian, walaupun memang ada satu atau dua yang menonjol, namanya manusia kan punya keunikannya sendiri-sendiri ya, tapi yang dikategorikan sebagai sehat adalah ketika range-nya di tengah itu. Jadi nggak Hmm. berlebihan ataupun nggak kurang Jadi begitu. balance gitu ya di tengah-tengah ya, Mbak. Ya, Nah, aku mau tanya lagi nih, Mbak. Dari tadi kan teman-teman Gengset banyak banget nih pertanyaan yang masuk tuh tentang
bisa nggak sih introvert dirubah? Bisa nggak sih ekstrovert dirubah? Sebenarnya sebenarnya kenapa harus dirubah gitu ya Mbak? Maksudnya sebagai kita sebagai individu ya punya ciri khas keunikan masing-masing begitu ya. Kenapa banyak orang yang mau merubah dari introvert tuh harus ekstrovert gitu dan sebaliknya ekstrovert setidaknya sekali-kali mungkin menjadi introvert begitu. Sebenarnya kenapa sih Mbak Oke. banyak banyak orang yang seperti itu? Lebih ke perubahan gambaran di generasi aja sih, perubahan Hmm. kebiasaan di generasi. Jadi kalau saya baca-baca, kalau orang-orang di Amerika atau terutama di Amerika sih adat Barat, tapi yang di Amerika dari Mm-mm. kecil tuh anak-anak sudah terbiasa menyuarakan ide mereka. Justru mereka diapresiasi ketika mereka berpikir kritis. Hmm. Kalau di adat Timur, ngomong aja dulu mesti nunduk. Kalau Ya. bisa jangan nanya, kalau Hmm. dikasih tahu harus nurut. Nah, jadi kan Nah, ya. seakan-akan yang difokuskan, yang dianggap anak yang baik tuh yang mendiam, yang Hmm. nurut, yang nggak mikirin neko-neko Ya. gitu. Jadi uh, sekarang ini kan mulai berkembang, jadi lebih ke adat, ke pandangannya lebih ke barat kan untuk tentang Hmm. hal ini. Kayaknya anak yang kritis tuh lebih bagus, orang yang pintar ngomong tuh lebih baik. Jadi tuh banyak orang berpikir, kenapa ya nggak bisa kayak mereka? Kayaknya karena mereka pintar Oh, oke ngomong, oke. mereka lebih dihargain, kesempatan Ya. kerjanya lebih bagus gitu. Hmm. Nah, Padahal benar nggak nggak? sebenarnya begitu. Oh, Nggak sebenarnya begitu. nggak semuanya begitu gitu ya pada Ya. pada Mm-mm. kenyataannya. Nah, nextnya Mm-mm. next bener nggak sih seorang introvert itu dia lebih overthinking karena dia kan punya waktu yang sendiri yang lebih banyak, terus dia mungkin di waktu sendiri itu jadi pikiran dia lebih lebih bisa mendalami suatu hal gitu, lebih overthinking. Oke. Sebenarnya lebih menganalisa sih. Hmm, Karena beda oke. ya, overthinking itu kan lebih cenderung, kalau pada umumnya orang akan menganggap overthinking itu yang negatif. Tapi kalau misalnya introvert itu kan lebih menganalisa. Kalau yang Mm-mm. ekstrovert itu lebih yang melakukan langsung gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu tim kerja ada ekstrovert sama ekstrovert, Mm-mm. biasanya pecah kongsi nih. Tapi kalau ada yang Hmm, satu ekstrovert, satu introvert, walaupun si introvert ngerasa kenapa sih kamu reckless banget, si ekstrovert ngerasa sama introvert ya. kenapa sih nggak ada inisiatif banget, tapi biasanya Mm-mm. mereka akan berjalan terus. Hubungannya lebih kuat dibandingkan yang sama-sama introvert atau sama-sama ekstrovert Hmm, gitu. oke. Jadi, Hmm. nah berhubung dengan seperti itu ada pertanyaan nih Mbak tentang pasangan. Mbak, bagaimana cara pandang dan pengambil keputusan jika dihadapkan istri yang introvert dan suami yang ekstrovert? Oke, ini yang pertanyaannya, yang bertanya istrinya apa suaminya nih? Apa malah temennya nih? Jadi, Kak, mungkin in, silakan Mbak. jadi gimana intinya gimana? Saya agak kurang nangkep tadi pertanyaannya. Bagaimana Gimana cara bagaimana cara pandang dan pengambilan keputusan jika istrinya introvert dan suaminya ekstrovert? biar gimana kan mau kepribadian apapun, Mm-mm. anggaplah pernikahan itu adalah sebuah perusahaan. Mm-mm. Biar gimana kalau di perusahaan itu kan harus seimbang, nggak bisa Mm. dua-duanya itu saling pengen satu sama lain ngikutin temennya gitu, ngikutin Mm-mm. partnernya, Ya. harus seimbang, ngikutin sama kondisi yang ada. Tapi bukan berarti orang introvert itu lebih cocok punya pasangan ekstrovert supaya seimbang, nggak seperti itu. Karena sudah jadi suami istri, belajarlah untuk cari jalan tengah. Mm. Lama-lama kan yang tadi saya bilang, yang introvert bisa maju lebih ke ekstrovert, at least ambivert deh. Mm-mm. Yang ekstrovert agak lebih mikir-mikir dulu gitu. Oke. Next, Mbak. Ada dari Gengset lagi. Perbedaan cara berpikir orang yang introvert dan ekstrovert itu gimana sih? Mungkin perbedaan pola Oke, pikir. pola pikir sih lebih ke kita ngomongnya lebih ke arah neurokognitif ya kalau soal pola pikir ya. Oke. Bukan berarti orang yang ekstrovert pasti pikirannya positif, orang introvert pasti pikirannya pesimis, nggak seperti itu. Hmm. Jadi memang cara menyampaikan pikiran mereka dan analisanya itu aja sih. Jadi ketika orang ekstrovert, dia juga senang menganalisa, tapi lebih Mm-mm. senang lagi kalau ada orang lain. Kalau Mm-mm. orang introvert, ada orang lain yang kita analisa bareng, lagi menganalisa suatu hal bareng-bareng, dia lebih senang dengerin dulu, Hmm. listening dulu, dengerin dulu. Di rumah dia mikir lagi nih, tadi gimana ya, baiknya gimana ya, seperti itu. Lebih ke eksekusinya aja sih. Kalau cara pikir Oke. sih agak kurang berhubungan sama ekstrovert Nggak, atau introvert sih. nggak terlalu relate ya sama introvert ekstrovert. Baik, Iya. Mbak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Apakah orang introvert lebih cenderung mengalami loneliness atau kesepian, Mbak? Oke, orang introvert lebih cenderung mengalami loneliness atau kesepian ya. Ya. Kalau kita lihat dari cara dia mengerahkan energinya, sepertinya sih
akan lebih cenderung yang mengalami loneliness atau kesepian itu yang ekstrovert ya, karena mereka jadi Hmm. ngerasa kok aku kayaknya nggak nyaman, kok aku kayaknya lagi nggak enjoy kalau nggak ketemu orang, apalagi kalau lagi sendirian di rumah, lagi nggak ada yang bisa ditelepon seperti Ya. itu. Sedangkan kalau orang-orang yang introvert, mereka kan nyaman sama apa yang mereka lakukan sendiri. Kalau pengen cerita ya mereka akan cerita, tapi kalau nggak ya mereka nyaman aja gitu. Nah, Mbak, kalau kelebihan kekurangannya dari masing-masing introvert dan ekstrovert itu ada nggak sih, Mbak? Oke, Kelebihan kalau dan kekurangan? ekstrovert kan, Mm. kalau ekstrovert memang mereka lebih menyuarakan emosi mereka. Jadi kalau Oke. misalnya ada masalah ya mereka ngomong langsung. Jarang Mm-mm. yang ada sampai mendem. Mereka bisa menyelesaikan masalah saat itu dan biasanya nih udah berantem, udah habis itu. Ya. Sedangkan kalau orang introvert ada masalah, dia nggak ngomong langsung, dia analisa sendiri. Kenapa ya tadi orang ini ngomong seperti ini? Padahal sebenarnya mungkin niatnya nggak apa-apa. Padahal niatnya mungkin Mm-mm. nggak sengaja atau nggak bermaksud menyinggung si orang Mm-mm. yang mengalami introversion ini, tapi dia berpikir ini tujuannya ngomong ini apa ya? Dia kenapa Mm-mm. ngomong seperti ini ya daripada ditanyain langsung gitu. Tapi kelebihannya juga kalau orang introvert karena mereka analitik, mereka memang bisa perform di waktunya sendiri. Yang jelas mereka kan berarti bisa mengatur dirinya sendiri lebih baik. Mereka punya kesempatan untuk belajar lebih banyak juga di waktu senggang mereka. Sedangkan orang ekstrovert tuh lebih banyak harus belajar di kelas, harus ada orang lain baru mereka bisa belajar lebih banyak, misalnya begitu. Mm. Nah, kalau dari sisi pekerjaan nih, Mbak, sebenarnya ada nggak sih kayak pekerjaan yang cocok buat seorang yang introvert dan pekerjaan yang cocok buat seorang ekstrovert begitu? Apa nggak ada begitu? Ada, betul. Ada ya? Jadi kalau Betul ya? ya makanya kalau memang ngerasa dirinya lebih cenderung ke introvert, asal kita bisa melakukan coping atau stress release lah, kita punya Ya. emotional release-nya tuh lebih sehat, ya nggak masalah juga. Kayak Hmm. contoh kalau untuk orang-orang yang termasuk di bidang accounting deh, mungkin Mm-mm. kalau finance kan ada banyak macam, tapi khususnya accounting akan lebih spesifik untuk dicari orang-orang yang memiliki trait introvert itu. Jadi ya Hmm. dia sama orang oke, tapi dia bisa membatasi. Dia nggak terlalu Oke. banyak suka perubahan dan dia bisa bertahan di situasi monoton. Terus bisa juga yang penulis tadi, ataupun Mm-mm. misalnya kayak untuk penulis ataupun yang lebih ke arah sesuatu yang penelitian misalnya seperti itu. Ya. Jadi mereka di dalam satu tempat fokus saja sama apa yang mereka lakukan di sana. Sedangkan kalau untuk yang ekstrovert sendiri biasanya memang membutuhkan komunikasi lah, ibaratnya yang banyak berbicara sama orang atau ketemu orang baru seperti sales atau marketing, sama bisa juga MC seperti itu. Jadi MC. mereka tuh Ya. tapi bukan berarti orang introvert nggak bisa ya, karena balik lagi Mm-mm. kan itu termasuk skill dan belum tentu orang Skill. extrovert nggak bisa jadi penulis juga, tergantung skillnya juga gitu. Jadi diasah gitu ya, Mbak, soft skillnya bisa bisa aja begitu menjadi seorang introvert menjadi MC gitu juga bisa juga. Bisa, tapi Iya. mungkin nggak yang sampai heboh, serame, dan Oh iya, iya. nyablak-nyablak orang. Nggak Kan ada nggak kan iya ya. MC yang tertata gitu Ya, ya. MC pecah gitu lah ya. Iya, MC pecah, MC benar. pecah banget. Oke, Mbak, kita udah nggak kerasa udah mau masuk di sesi akhir nih, Mbak. Mungkin waktu kita sekitar 10 menit. Nah, aku mau bertanya sekitar 2 sampai 3 pertanyaan lagi ya, Mbak. Boleh. Next nih, Mbak. Gimana sih cara mengendalikan emosi seorang introvert saat ada masalah? Kan justru mereka lebih cenderung suka menganalisis dulu masalahnya begitu ya. Nah, gimana sih caranya dia mengendalikan emosinya? Jadi biasanya akan diajarkan untuk bertindak asertif. Salah satunya bertanya Oke. asertif. Asertif itu kan artinya kita bisa menyuarakan pendapat kita tanpa menyinggung orang lain. Kalau Hmm. kita ngerasa ada masalah sama orang, belajarlah untuk nanya langsung supaya kita nggak salah paham. Tadi kamu ngomong gini maksudnya gimana ya? Karena saya pikir kamu bermaksud seperti A, apakah benar misalnya gitu. Misalnya ngomong, hari ini baju kamu kok kurang kurang cerah ya? Emang kamu lagi kenapa? Misalnya ditanya begitu. Kita ngerasa apa maksudnya hari ini bajuku jelek, misalnya seperti itu ya. Jadi ngerasa apa dia pikir bajuku jelek ya, mendingan kita nanya langsung. Ya. Sorry, emang maksud kamu tanya tadi emang baju aku jelek ya? Tanya aja seperti itu daripada kita jawab, oh iya thank you udah ditegur seperti itu, udah disapa seperti itu, tapi di belakang kita mikir, kenapa ya kok katanya bajunya beda, ada apa ya? Itu kan nggak sehat juga buat kita. Jadi belajarlah menyuarakan
apa yang ada di pikiran kita gitu. Oke. Temen-temen gengset, ada yang mau bertanya lagi seputar introvert extrovert? Kayak terakhir, oh nih ada lagi nih, sempat kelewat. Ada yang bilang, apakah orang yang introvert dapat dirubah menjadi extrovert dan adakah cara yang bisa dilakukan? Mungkin ini pertanyaan diulang-ulang lagi mungkin ya teman-teman baru join, Iya, mungkin boleh dibahas lagi Mbak sedikit Mbak. iya. Jadi pertama-tama sebenarnya sih yang perlu saya sampaikan ke geng sehat di sini adalah Ya, kita coba sayang dulu sama diri sendiri, mm-mm. coba terima kelebihan dan kekurangan kita. Biar gimana? Memang sih kalau kita lihat yang suka contoh nih yang terlihat lebih maju, lebih berprestasi, memang sepertinya adalah orang-orang ekstrovert. Kenapa? Karena Ya, mereka akan sering untuk nunjukin ke orang, bukannya pamer, tapi memang energi mm-mm. mereka tuh lebih semangat ketika nunjukin. Jadi entah di-upload di Ya, Facebook kan, entah di-upload di Instagram kah, atau yang lainnya. Jadi kita aja jadi berpikir, kok dia bisa ya, aku enggak. Padahal sebenarnya untuk orang introvert pun yang biasanya di belakang layar ataupun biasanya kerja yang kantoran, tapi memang lebih ke area yang spesifik back office misalnya seperti itu, banyak juga kok yang sukses. ya, Padahal mereka juga introvert, cuma mereka nggak tunjukin aja. Jadi itu kita perlu mm-mm. tahu diri kita itu seperti apa, potensinya gimana, dan itu yang kita maksimalin. Kalau memang kita sampai Mm-mm. bertanya, bisa nggak ya introvert bisa berubah jadi ekstrovert nggak ya? Kita tanya ke diri sendiri dulu, kenapa aku pengen berubah jadi ekstrovert gitu. Mm. Padahal Oke, kan balik mm-mm. lagi ada plus minus. Mm-mm. Pesan terakhir saya yaitu pertama-tama, kalau memang kita pengen jadi seperti orang lain, mendingan kita tanya dulu apa yang bikin kita pengen jadi seperti orang lain. Apakah dari kecil kita selalu dikritik, kita Mm. selalu dikasih tahu terus, atau kita selalu disalahin? Nah itu kan kita bisa refleksi ya, kenapa kita nggak puas sama diri sendiri sampai pengen berubah jadi orang lain. Beda Mm. sama skill, kayak balik lagi tadi, kalau misalnya aku pengen bisa ngomong depan umum, bisa rame depan umum, artinya skill, komunikasi efektif. Oke. Tapi kalau pengen jadi seseorang, itu artinya aku tuh nggak puas sama diriku. Nah, itu yang sebenarnya perlu dipulihkan, kasarnya seperti itu. Mm.